Oke, apakah agama bisa diatur oleh negara? Ya, tentu saja bisa sejauh tidak masuk ke dalam esensi ya, ke dalam ritual ya, ke dalam aturan-aturan internal agama masing-masing gitu ya. Kalau negara misalnya mengatur sholat itu harus menghadap ke timur atau apa, nah itu udah nggak boleh tuh ya. Tapi sejauh yang diatur adalah tidak termasuk ke dalam esensi agama, tidak termasuk ke dalam ajaran-ajarannya, nah tetapi lebih mengatur bagaimana agar terjadi hubungan yang baik ya, baik antar agama dan negara ataupun antar agama gitu ya, antar pemeluk agama, itu tentu saja boleh dan harus gitu ya. Dengan dasar bahwa negara menjamin itu tadi kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama gitu ya. Nah, itu memang dimungkinkan oleh Pancasila, dimungkinkan oleh konstitusi, dimungkinkan oleh undang-undang gitu ya. Jadi negara memang bisa mengatur agama tetapi tidak di dalam esensi atau di dalam ajaran-ajarannya begitu ya. Nah, sebaliknya negara juga jangan pilih-pilih dong dalam mengatur gitu ya. Kalau urusan haji, waduh negara sibuk sekali gitu ya. Luar biasa sibuknya gitu mengatur urusan haji. Apa karena duitnya banyak gitu ya. Sehingga diatur detil mungkin gitu ya. Sedetil-detilnya oleh negara gitu. Kalau mengatur urusan zakat, waduh luar biasa gitu ya. Nah, tetapi kenapa misalnya dalam urusan munculnya gerakan-gerakan radikal kok Kementerian Agama diam saja, munculnya terorisme gitu kok tidak terdengar gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita mengenal bahwa pemberantasan terorisme itu sekarang ini oleh negara lebih dilakukan secara pendekatan keamanan gitu. Ya. Dengan pendekatan keamanan saja, lebih happy ke dalam pendekatan keamanan. Kita sering melihat bagaimana Densus 88 menangkap terduga teroris ya kan? Bagaimana Badan Penanggulangan Terorisme itu BNPT sibuk seminar di mana-mana dari hotel ke hotel ya kan? Sibuk menjalin hubungan yang baik dengan NGO yang concern terhadap pemberantasan terorisme. Bagaimana misalnya kepolisian dan juga dibantu oleh TNI melakukan pemberantasan terorisme di lapangan gitu ya. Tetapi kok tidak terdengar bagaimana Kementerian Agama misalnya mengikis ya ajaran-ajaran eh, ekstremisme dan terorisme itu gitu ya. Kenapa Kementerian Agama jauh lebih terdengar mengurusi urusan haji gitu ya. Padahal urusan toleransi, urusan moderasi beragama itu jelas menjadi tanggung jawab Kementerian Agama juga gitu ya. Nah, jadi saya kira negara dimungkinkan untuk mengatur agama sejauh itu tidak mencampuri ya ritual, tidak mencampuri ajaran gitu ya, karena ajaran itu memang urusan internal agama masing-masing. Di sisi lain negara juga harus ikut mengatur secara komprehensif ya, di segala bidang, terutama pada bidang-bidang yang terkait dengan ketertiban umum, terkait dengan keselamatan individu ya. Pemberantasan terorisme itu juga menjadi kewajiban Kementerian Agama sebenarnya gitu ya. Jadi tidak hanya mengurusi urusan haji, urusan zakat, urusan nikah ya kan, yang memang quote unquote basah gitu ya. Nah, itu terus bagaimana dengan perlakuan pemerintahan sekarang gitu ya, yang terkesan kok ada perlakuan yang berbeda. Saya kira sejauh tidak
tidak merugikan dalam arti bahwa itu merusak ajaran. Kalau demi kebaikan bersama saya kira nggak ada masalah ya. Kalau maulid misalnya, kita kan seringkali juga memperingati maulid Nabi juga dalam 1 bulan itu gitu ya, tidak hanya tanggal tersebut gitu ya. Jadi itu masih bisa ditolerir gitu ya. Kalau misalnya pemerintah mau memindahkan Idul Fitri, nah itu yang masalah gitu ya. Itu yang tidak boleh gitu. Karena kan seharusnya sudah Idul Fitri terus kemudian orang masih puasa, ya dosa dong puasanya ya kan. Dan saya kira negara juga tidak akan bisa memindahkan hari raya seperti itu gitu ya. Jadi kadang memang kita sebagai umat beragama, sebagai mayoritas agama Islam gitu ya, juga perlu lapang dada gitu ya. Dan tentu saja sejauh tidak merugikan ajaran ya, karena kita memang tidak memisahkan antara agama dan negara ya, kita harus bisa memaklumi gitu ya. Nah, sejauh memang tidak memasuki ajaran, karena ajaran itu sudah internal agama masing-masing. Dan ketuhanan yang Maha Esa, sekali lagi saya katakan, itu bicara tentang relasi, menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan menjalankan agama masing-masing ya. Jadi bicara tentang toleransi, bagaimana menjaga jarak, saling menjaga jarak, saling tidak mengganggu. Bicara tentang solidaritas, bagaimana kita bisa berempati, bersimpati kepada pemeluk agama lain, kepada suku lain gitu ya. Bagaimana itu contoh yang baik misalnya ketika Semeru kemarin ya, ketika orang suku Jawa di Jawa Timur itu menderita karena letusan Gunung Semeru, maka saya lihat banyak sekali bantuan dari daerah-daerah lain, dari suku-suku lain, dan itu bukti dari solidaritas itu, bukti dari empati dan simpati yang besar dari seluruh rakyat yang berbeda suku, agama begitu ya. Saya kira itu contoh yang baik gitu ya. Oke, saya kira itu tambahannya. Jadi tentu saja negara bisa turut mengatur agama sejauh tidak campur tangan dalam ajaran ya, dalam fikih ya, dalam setiap ajaran agama gitu ya. Tetapi bisa mengatur untuk keharmonisan, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang di dalamnya saling hormat menghormati, kehidupan yang di dalamnya saling harga menghargai.